Hai Daikomers, apa kabarnya hari ini? Pastinya untuk kita semua harus sehat selalu. Semoga semuanya dapat sehat selalu, dapat diberkati Tuhan selalu ya. Oke, untuk kesempatan kali ini aku tentunya nggak sendirian aja teman-teman. Tentunya aku ada ditemani oleh narasumber yang akan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini aku bersama dengan Pastor Sius. Halo, shalom semua, tetap semangat ya. Oke, apa kabarnya hari ini Om? Puji nama Tuhan, kabar baik. Sehat selalu tentunya. Puji Tuhan, sehat karena kemurahan Tuhan. Oke. Oh iya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita tuh punya segmen baru di Daikom. Yang seperti judulnya yaitu namanya Secangkir Teh Madu. Ada yang tahu nggak kepanjangannya Om kira-kira? Secangkir teh madu saya nggak tahu. Nah, secangkir teh madu itu ada kepanjangannya, yaitu sesaat berbincang dan berpikir tentang hidup masa mudaku. Sesaat berbincang dan berpikir. Ya. Jadi berbincang, terus kemudian akhirnya dari situ bisa berpikir tentang masa kehidupan masa mudaku. Ya, luar betul biasa sekali. Ya. Dan juga teman-teman, sebenarnya dibalik dari judul itu yang secangkir teh madu itu ternyata di belakang itu ada filosofi yang mendalam loh Om. Ya, benar ya? Iya. Oke. Untuk teman-teman udah tahu belum filosofinya? Nah, kalau gitu, kalau belum tahu, mari kita saksikan penjelasan filosofi dari secangkir teh madu. Filosofi secangkir teh madu. Hidup berserah penuh kepada Tuhan Sang Pencipta dan jangan suka mengeluh. Tapi belajar seperti cangkir, dalam pembuatannya harus ditempa, dibentuk, ditekan, dan dibakar agar menjadi produk yang berkualitas. Setelah menjadi cangkir, diisi air panas ataupun air dingin, dia tidak menghancurkan dirinya. Namun dia tetap utuh, berguna bagi sesama. Teh dan madu bagaikan pahit dan manisnya hidup ini. Kita tidak pernah tahu rasanya dan manfaatnya kalau kita tidak merasakannya. Setelah dituangkan ke dalam cangkir, rasa getirnya teh dan manisnya madu akan bercampur di dalam mulut. Baru kita bisa merasakan rasa dan manfaatnya. Kita lebih kuat dalam menjalani hidup karena kita menyadari bahwa kita punya Allah yang besar dan setiap masalah ada solusinya. Kita juga tidak lupa bahwa pada akhirnya hidup kita juga harus menjadi berkat bagi sesama. Secangkir teh madu, seruput yuk. Nah, gimana tuh teman-teman? Tadi udah menyaksikan kan sedikit penjelasan dari filosofi dari secangkir teh madu ini. Filosofi ya? Iya, karena baik. Di balik suatu kata tuh pasti ada filosofi mendalamnya. Ya, pasti ada maksud. Ya, pasti ada maksudnya. Oke. Nah, sebelum kita ngomong yang serius-serius ini, kita kayaknya
harus ngeteh dulu deh Om. Oh gitu. Oh hari ini serius ya? Hari ini Kiranya santai. ya sedikit serius. Sedikit serius. Oke. Oke, kalau gitu kayaknya nih tehnya sih menggugah selera banget deh Om. Oh gitu, coba. Dari aromanya aja udah Iya, yes. mantep ya. banget deh. Kalau gitu Langsung diminum ini atau pakai tos lagi? nggak usah pakai tos. Tapi tunggu sebelum minum ngomong dulu Om. Seruput dulu gitu. Oke. Oke. Siap ya? Sebelum minum seruput dulu. dulu. Iya. Ayo, Daikomers. Memang sedap. Mantep kan Om? Mantap. Emang nih perpaduan teh sama madu tuh the best deh Om. Iya, memang benar. Kalian ada ya Yes. idenya. Oke, tanpa berlama-lama lagi Om. Jadi tim kami ini udah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Baik. Tentunya ini pertanyaan seputar masa muda dari Daikomers juga. Jadi Daikomers ada beberapa yang masih ingin bertanya. Dan kita telah mengumpulkan beberapa pertanyaannya. Tanpa berlama-lama lagi. Ominya sudah siap? Sudah. Siap nggak siap sekarang siap Harus siap Iya. ya. Oke. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Boleh. Pertanyaan pembuka. Ini aku bacain dulu nih pendahuluannya agak panjang nih Om soalnya. Iya ya. Ya, jadi Daikomers-nya nanya kayak gini. Ada orang yang dulunya adalah seorang penjahat atau bisa dibilang jauh dari Tuhan. Bahkan tidak mengenal Tuhan, tetapi suatu waktu orang ini dijamah Tuhan dan hidupnya pun berubah menjadi pribadi yang baik dan bahkan banyak bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Akan tetapi, nah ini ada tapinya nih. Ya. Akan tetapi karena ada masalah keluarga, orang ini berubah menjadi orang yang jahat. Pertanyaannya, yang pertama, apakah Tuhan masih berkenan terhadap orang tersebut? Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah Tuhan tetap mengampuni dan memberikan kesempatan kepada orang yang sudah berubah, namun dia kembali mengulangi lagi kesalahan yang sama? Ya. Oke, dan pertanyaan ketiga untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana cara agar kita dapat terus mempertahankan kehidupan baru kita, agar tidak lagi kembali ke kehidupan yang lama? Oh, jadi yang memberikan pertanyaan pertama ini dia borong benar-benar. Borong ya, banget nih, Om. Borong kata, borong pertanyaan. Luar biasa ini, berarti keingintahuannya tinggi sekali ya. Benar. Baik, saya coba menjawab satu persatu. Oke. Ya, yang pertama, tadi apa? Apakah Tuhan masih berkenan Terhadap orang tersebut. terhadap orang tersebut yang tadinya mungkin jahat, terus Ya. kemudian setelah itu Tuhan jamah, Jamah akhirnya ya, berubah. akhirnya berubah, tapi setelah itu karena kondisi Yes. dia kembali lagi melakukan Kejahatan, kejahatan. ya. Oke, baik. Apakah Tuhan masih berkenan terhadap orang tersebut? Ya, kalau kita berdasarkan Mazmur 5 ayat 4, jadi kita boleh ya mendasari setiap pertanyaan Daikomers dengan pegangan kita, yaitu Alkitab. Oke. Ya, karena itu panduan pedoman kita hidup. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita lihat Mazmur 5 ayat 4, ya, di sana dia berkata begini, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Ya, orang jahat takkan menumpang padamu. Nah, ini dengan firman Tuhan ini jelas sekali bahwa kalau seandainya jahat, Tuhan itu nggak bakalan berkenan. Nah, jadi kan pertanyaannya tadi, Iya. apakah berkenan? Iya. Kalau berbuat jahat Tuhan tidak berkenan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Yehezkiel 33 ayat 11, saya bacakan untuk setiap kita Daikomers. Di sana dikatakan begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan. Nah ini, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Berarti hidupnya fasik dong ya. Jadi dia mati pun dalam kefasikan. Nah, bicara fasik ini kan bicara tentang kejahatan ini. Iya. Nah, Tuhan berkata, aku tidak berkenan, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Tapi kalau orang fasik itu, ya sebelum dia mati, dia bertobat, dia berubah, Tuhan berkenan. Nah, Oke. jadi prinsipnya begitu. Tuhan itu nggak bisa, ya
Ya, jadi bagi dia itu keadilan, kebenaran, kasih itu dia punya. Dan dia bisa menegakkan itu gitu loh. Jadi berkenan dengan hal ini Tuhan berkata, aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Makanya Tuhan menganjurkan, bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Oke, jadi selama orang ini masih berbuat jahat, Tuhan tidak berkenan Ya berarti tidak Om? berkenan. Karena Oke. pertanyaan tadi begitu Ya, ya, betul. berkenan enggak? Ya. Ya tidak. Dasarnya apa? Ya tadi Oke. Mazmur dan Yehezkel. Oke, Oke. Nah, sekarang kita masuk ini. Ya, yang pertanyaan kedua. Kedua, ya. Oke ya. Pertanyaan kedua tadi dia berkata bahwa apakah Tuhan tetap mengampuni ya dan memberi kesempatan kepada orang yang sudah berubah ya, namun dia kembali mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, jawabannya itu Tuhan selalu berikan kesempatan. Ya. Oke. Jadi kalau seandainya kita berbuat jahat, kita berontak, ya Tuhan selalu berikan kesempatan kepada setiap kita. Yang penting, ya kita harus gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Nah, bila bersangkutan mengakui kesalahannya, ya maksudnya yang jahat tadi, ya dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun, ya Tuhan pasti mengampuni. Tapi kalau dia tidak mohon ampun, ya pasti dapat hukuman. Iya kan? Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 surat 1 Yohanes 1 ayat 9, di sana dikatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Oh, mengaku aja di situ gampang lah. Oh, kalau orang mengaku itu tidak mudah. Iya. Iya. Saya mengaku salah aja Emang nggak susah mudah. sih, Om, buat mengaku Sulit. itu. Iya, harga Agak diri. susah, iya, Iya. benar. Ya. Nah, di sini dia berkata, tapi kalau kamu mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Coba, ya, sikap yang kita ambil sekali, tapi semua dosa Dia ampuni. Luar biasa enggak? Dan sikap itu adalah sikap pengakuan. Berarti kesadaran bahwa apa yang dilakukan ini salah ya. dan butuh pertolongan Tuhan, butuh penebusan Tuhan. Nah, Tuhan berkata bahwa Dia akan menyucikan dari segala kejahatan. Kalau kita bandingkan dengan kisah Nabi Yunus, ya, dan juga bangsa Niniwe kan juga begitu. Iya. Ya, mereka buat jahat, tapi apakah langsung Tuhan hukum? Enggak. Pemikiran Yunus inginnya Tuhan langsung hukum, binasakan. Aja, ya. Iya, tidak ada kelonggaran. Tapi Tuhan enggak. Iya, Dia berikan kesempatan kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara mengutus Yunus ke sana, memberitakan ya penghukuman Tuhan. Kalau kalian bertobat, penghukuman itu ditiadakan. Tapi kalau tidak, penghukuman itu mau tidak mau, suka tidak suka diturunkan. Ya, jadi kesempatan itu harus kita gunakan sebaik-baik mungkin. Iya, sebaik mungkin. Ya, kita juga bisa lihat di dalam Yesaya 55 ayat 7. Di sana dia berkata begini, Tuhan menginginkan begini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi kalau dia berbalik, ya, jadi dia menggunakan kesempatan yang Tuhan beri kepada dia dengan jalan dia berbalik kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan berikan pengampunan. Ya, mengapa demikian? Kok bisa seperti itu? Karena Mazmur dia berkata, Mazmur 103 ayat 8, bahwa Tuhan itu panjang sabar. Ya, Dia panjang sabar. Ya, tapi jangan kita berpikir bahwa dia bisa dimainin. Nah, yaitu yang aku pengen tanyain juga. Nah, sabar dulu sebelum Icel. Ini belum selesai. Iya. Iya, mudah-mudahan Ominyo jawab terus kemudian tidak ada pertanyaan lagi. Iya kan? Iya. Nah, jadi tujuan apa sih? Ya, di mana dengan panjang sabarnya Dia, dengan kasih sayangnya Dia berdasarkan Mazmur 103 ayat 8 itu, tujuan Tuhan apa sih sebenarnya untuk setiap orang? Intinya adalah Tuhan menginginkan orang itu bertobat dan tidak binasa. Orang bertobat dan tidak binasa. Dan satu pun kalau bisa, tidak ada yang binasa. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Tuhan gak mau loh ada manusia yang binasa. Luar biasa kasih Tuhan itu. Padahal manusia yang memberontak ya terhadap Tuhan. Tapi Tuhan gak mau mereka binasa. Makanya dia berkata di dalam 2 Petrus itu,
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun sekali lagi, kesempatan panjang sabarnya Tuhan, ya, ketidakinginan Tuhan terhadap setiap manusia supaya jangan sampai dia binasa, jangan dipermainkan. Ya, karena Galatia 6, ya, di sana di ayat 7 dan 8 dia berkata bahwa Tuhan itu enggak mau dipermainkan. Makanya firman-Nya berkata begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya. Nah, ini yang tadi Icil mau tanya ini, mudah-mudahan enggak jadi. Mudah-mudahan enggak jadi. Ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi di sini Tuhan nggak bisa dipermainkan. Jangan mempermainkan panjang sabar dan kasih setia Tuhan, nggak boleh. Ya, Tuhan itu mau, Dia memberikan kesempatan kita semua datang kepadanya, bertobat, berubah. Ya, kemudian dia inginkan seperti di dalam Yohanes 8 ayat 10-11 terhadap perempuan Samaria yang berzina itu, ya, yang hampir dilempari dengan batu sampai mati itu, ya. Nah pada saat itu Tuhan bilang, dari antara mereka, apakah ada yang melempari engkau dengan batu? Tidak ada. Nah aku pun tidak akan melakukannya. Tapi ingat loh, ya, kamu pergi dan jangan melakukan dosa lagi. Jadi kalau sudah terima Tuhan, bertobat, ya jangan melakukan dosa lagi. Jangan main-main Tuhan, jangan main-main dengan dosa, ya, karena pasti ada konsekuensinya. Ya, itu prinsip yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Nah, itu pertanyaan kedua. Ini belum masuk, ini pertanyaan ketiga. Ini memang ini borong sekali ini. Padahal kita mau ngebut selesai ini. Mau minum teh lagi nih. Kalau Ominyo udah merasa tenggorokan sedikit. Oh, sedikit lagi dah, sedikit. Kalau nanti aja ya. Iya, samaan aja dengan Icil nanti. Baik, yang ketiga dia bertanya apa? Bagaimana cara agar dapat terus mempertahankan kehidupan baru kita? Nah, mungkin yang dimaksudkan di sini adalah kualitas kehidupan baru. Karena untuk mempertahankan kehidupan baru itu kewenangan Tuhan. Ya. Bisa paham ya? Nah, dan Tuhan berkata bahwa setiap mereka yang sudah ada di dalam genggaman tangan Dia, itu tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Itu Tuhan yang ngomongin. Nah, tapi kalau bicara tentang kualitas pertobatan, itu harus ada respon dari kita, ada tanggung jawab dari kita untuk kita bangun dan pertahankan. Nah, mungkin pertanyaan ketiga seperti itu. Berarti harus ada peran kita juga ya? Ada peran. Jadi pertobatan itu juga di dalamnya ada peran kita. Supaya apa? Supaya semakin nyata pertobatan itu, semakin teruji. Orang melihat bahwa wah ini dia tidak kamuflase, dia tidak tipu-tipu ini benar ini. Ya, orang bisa saja dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan, ya bisa. Ya. Tapi sesungguhnya dia tidak lahir baru, bisa saja. Makanya kan Tuhan bilang itu. Ya, di dalam kitab Matius 7, ya, enyalah engkau pembuat kejahatan. Ya, enyalah engkau, ya tapi saya ini membuat mujizat demi namamu, bisa. Tapi Tuhan bilang, enyalah kau. Berarti dia tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Nah, ini hati-hati. Nah, untuk itu bagaimana cara menyatakan bahwa memang benar saya ini sudah lahir baru, bertobat. Jadi bukan hanya menceritakan kebaikan Tuhan, tapi bagaimana menghidupi kebenaran Tuhan. Ya, ingat, bukan saja menceritakan kebaikan Tuhan, tapi juga harus menghidupi kebenaran Tuhan. Itu akan teruji pertobatan, perubahan hidup. Ya, di sini Daikomar, saya ajak kita, bagaimana caranya supaya tetap perubahan hidup itu semakin nyata dan akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ajak kita untuk 1 Petrus 2 ayat 1 hingga ayat 5. Ya, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Tapi saya tidak membacakannya karena nanti ini menjadi pekerjaan rumah. Mungkin bisa ditulis di komen, di kolom komen. Ya, bisa. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Syarat-syarat supaya bisa perubahannya itu bertahan, ya, nyata kualitasnya. Ya, yang pertama adalah setelah mengalami kebaikan Tuhan atau keselamatan, ya,
Firman Tuhan di dalam ayat 1 dan 3 dia menghendaki supaya kita semua buang dosa. Iya. Ya, kan ada lagu, buang dosa ke laut, biur. Iya, tapi ini bukan buang ke laut, tapi buang dari dalam diri kita. Di sana di dalam ayat 1 dia berkata, buanglah dosa. Saya senang dengan kata buanglah ini. Buanglah ini adalah singkirkan. Nah, kalau kita bicara singkirkan berarti sudah tidak berfaedah, tidak berguna. Iya dong. Kalau barangnya Kak Icel, ya, yang sudah orang tua suruh singkirkan, atau Kak Icel sendiri bilang, oh iya, ada saya singkirkan, gitu, Kak Alfa singkirkan, berarti itu sudah tidak berguna, tidak berfaedah lagi. Nah, pada waktu Tuhan berkata buanglah dosa, berarti di sini dia menginginkan supaya kita melihat dosa itu sudah tidak berfaedah lagi. Iya enggak? Iya. Ya, terjemahan lain di sini adalah berhenti, ya, berhentikan. Jadi dosa itu harus dihentikan. Berarti di sini kita menganggap bahwa dosa itu harus kita lepasin. Dan ini adalah kata perintah loh. Iya. Atau kalau kata perintah itu siap tidak siap, mau tidak mau. Harus dilakukan. Nah, itu Kak Ica sendiri jawab. Ya, e-commerce. Jadi e-commerce seperti itu, mau tidak mau, suka tidak suka, e-commerce dimanapun berada, ya harus buang, ya harus singkirkan. Nah, itu yang pertama. Ya. Nah, kalau sudah buang berarti di dalam diri kita secara batin ini kan kosong dong. Iya. Iya dong? Iya, udah. Karena yang terisi awalnya itu adalah dosa. Nah, Iya. kalau sudah buang kosong dong. Kosong, iya. Nah, kalau kosong harus diisi dengan apa? Nah, di ayat 2 di situ dia bilang, ya, harus kita mengingini firman Allah. Mengingini setelah buang, mengingini. Jangan sampai tidak mengingini. Nah, menarik ini kata mengingini. Ya, ini menginginkan, mendambakan. Seperti apa? Di situ di firman Tuhan katakan bahwa seperti bayi, ya, yang merindukan air susu, ya, yang murni, air susu ibu yang murni. Ya. Itu mengingini, itu mendambakan itu. Ya. Paling prioritas kalau seorang bayi baru dilahirkan, dia lahir, dia cari ya susu itu, susu asli, susu ASI, air susu ibu. Ya. Dan kalau dia sudah dapat ASI itu, waduh, kalau dia lagi haus, benar-benar coba perhatikan aja dia kalau bayi minum itu. Ya, bagaimana dia nikmati. Nah, demikian pula diminta kepada setiap kita. Ya, kalau sudah terima Tuhan, bertobat, ayo deh. Kita dambakan, kita menginginkan firman Tuhan itu, waduh, bagaikan sesuatu yang kita kepengen banget gitu. pengen banget ya. gitu, ngidam gitu. Kalau kita ngidam itu gimana sih? Iya. Waduh, makannya penuh nikmat, minumnya itu penuh nikmat. Tadi kayak tadi nih kan, seruputnya tuh bunyi, sedap. Emang enak banget. Iya, harusnya seperti itu. Iya. Nah, terus berikutnya, cepat aja kita garis besarnya aja. Berikutnya di sini bukan saja menginginkan, ya, tetapi juga bersekutu dengan Tuhan Yesus. Nah, itu ada di ayat 4. Ya, bersekutu di sini ini kegiatan yang biasa, Kak Ica. Iya. Nah, tidak jarang kita menganggap kalau orang Kristen ya ditanyain, "Kamu baru dari mana?" "Saya baru selesai persekutuan." Persekutuan dengan apa? Orang-orang seiman. Persekutuan di dalam siapa? Dalam Yesus. Wow, kamu hebat. Sebenarnya enggak hebat. Kenapa? Karena itu hal biasa. Itu bagaikan kita minum air putih. Oke. Malah kalau tidak minum air putih itu yang terkesan janggal, iya. aneh. Kamu manusia, kamu ditetapin kalau menghapus dahagamu dengan minum air putih. Iya. Terus kamu nggak minum, terus kamu bilang gini, dahaga hilang. Orang aneh. Gak bisa ya. Sama maksudnya bersekutu dengan Tuhan itu begitu gitu loh. Sebagai orang percaya, kalau kita bersekutu dengan Tuhan tidak aneh, malah aneh kalau tidak suka bersekutu dengan Tuhan. Jadi harus Iya, coba bilang para teman-teman deh. Jadi Coba. teman-teman dalam bersekutu sama Tuhan tuh sebenarnya suatu keharusan untuk kita ya. Iya, dan itu adalah normal, itu hal biasa, bukan istimewa. Iya, jadi jangan kalau misalkan wah rajin banget nih gerejanya. Nggak tahu emang itu harus. Itu harus dilakukan oleh orang idealnya percaya. begitu, wajarnya begitu. Yang aneh adalah kalau tidak bersekutu. tidak bersekutu. Oke. Dan perintah ini terus menerus loh Kak. Iya. Bukan ada situasi pandemi terus berhenti. Iya.
Dia terus continue Kak, sampai kedatangan Tuhan, sampai kita mati. Itu tidak boleh berkurang. Itu harus dia stabil gitu loh. Dia konsisten maksudnya. Iya. Ya, itu. Kemudian yang lain ya adalah bersedia melayani. Oke. Bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, tapi juga bersedia melayani. Yang menjadi aneh kalau tidak bersedia melayani. Ngeri. Iya sih. Iya, itu akhirnya bisa loh, bisa jadi masuk dalam jebakan Batman itu. Ya Batman itu siapa? Ya iblis. Dia jebak kita seolah-olah itu benar, tapi sesungguhnya kita lagi lalai. Dan mengakibatkan apa? Pertobatan kita semakin nyata, perubahan kita semakin diteguhkan. Harusnya sih enggak. Enggak, malah Tuhan sedih. Gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelasin itu di dalam ibadah penyegaran El Kapanta. Jadi saya tidak uraikan panjang lebar di sini. Iya. Dan terakhir, perlu peka terhadap lingkungan. Oke. Nah, itu Maksudnya ada gimana nih, Om? ya, itu ada di dalam 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 33-34. Ya, harus peka terhadap lingkungan. Ya, dalam hal apa nih? Dalam hal komunitas dan fasilitas. Oke. Nah, komunitas kan berarti lebih dari 2-3 orang. Itu Iya. kan komunitas. Ah, Peka. Ini mendatangkan hal yang buruk enggak? Karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. kebiasaan baik. Sudah terbangun kebiasaan baik, sudah baca firman Tuhan, sudah rindu, tapi pada waktu kita masuk ke dalam komunitas yang jelek, habis kita. Jadi peka di situ. Kita harus berpikir peka. Ini saya Ada di komunitas yang di baik. komunitas yang sehat gak ini? Oke. Saya ada di lingkungan orang yang bisa membawa saya lebih dekat dengan Tuhan gak ini? Kalau enggak, mulailah bijak-bijak. Ya, mulai, Tapi iya, mulai menyingkir lah. mikir. Tapi jangan langsung bilang gini, hai, ya pergilah kalian, nyala kalian penyesat. Jangan. Jangan juga. Iya nggak boleh lah, nggak enak nanti kalau seruput tehnya Seruput sudah nggak tehnya, enak lagi. Iya, bagaimana caranya kalau kita mengundang untuk seruput teh kan? Iya. Sulit, persahabatan jadi kacau. Ya, nah tapi juga dengan peka dengan fasilitas. Ini fasilitas Kak. Iya. Handphone fasilitas. Fasilitas ya. Nah, tapi kita harus peka dengan fasilitas ini. Dia mendatangkan hal yang Yang baik. baik apa yang enggak nih dari Nah, handphone itu ini. Kaizel tahu. Oke. Ya. Nah, dari situ akhirnya nanti semakin nyata ini perubahan kita. Ya, pertobatan kita semakin diteguhkan. Gitu loh, Kak. Ya, kurang lebih seperti itulah, Kak. Silakan. Oke, gimana nih teman-teman dari pertanyaan pertama aja kita udah terberkati banget nih. Oke. Baru pertanyaan pertama padahal loh. Kita sudah menyiapkan beberapa belas pertanyaan nih. Berapa belas? Oke. Dari pertanyaan pertama itu kita berarti bisa mikir ya kalau misalkan kejahatan itu Tuhan nggak berkenan sebenarnya. Iya, pada prinsipnya seperti itu Pada Tuhan. prinsipnya Tuhan nggak berkenan. Ya. Oleh karena itu kita harusnya berbalik untuk ke jalan yang benar lagi dalam tanda kutip berarti gitu ya. Dan harus konsisten. Ya. Harus terus menerus dan harus ditunjukin supaya pertumbuhan kita, perubahan kita itu semakin nyata, semakin diteguhkan. Oke. Gitu ya. Omnya seruput dulu tehnya. Oke, silahkan Om. Waduh. Sarang madu manis banget hati. Aduh. Seruputnya aja nikmat banget nih Om kayaknya nih. Aduh. Ini bagus loh. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Ya. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Pas Ominyo lagi linu-linu ini. Abis minum ini Iya. langsung sembuh. Abis minum, abis baca langsung kayaknya seger gitu. Seger, Bener iya. ini seger ini. Linunya kayaknya berkurang gitu loh. Bukan hilang, berkurang. Kalau Kalau hilang lebay. Oke. Oke deh Om, kalau gitu Baik. kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan Kak. Oke. Untuk pertanyaan kedua. Apakah peran orang lain sangat berpengaruh dalam perubahan diri seseorang? Apakah peran orang lain? Berpengaruh dalam perubahan diri seseorang. Iya. Ada di situ kata sangat. Setiap kata punya makna. Iya. Oke, dia bilang sangat berpengaruh. Apakah sangat berpengaruh dalam perubahan diri seseorang?
bicara tentang sangat pasti. Oke. Jadi peran orang lain itu sangat berpengaruh. Iya. Biasanya orang-orang yang paling dekat ini dengan kita, ataupun mereka yang ada di sekitar kita ini. Nah, hal ini dikenal dengan sebutan significant others. Oke. Ya. Jadi mereka-mereka yang penting di sekitar kita. Siapa saja mereka, itu bisa orang tua kita, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya. Kita tanpa orang tua apa jadinya kita gitu. Iya, iya. Makanya kalau seandainya kita jalan kemanapun, ya kalau kita berperilaku sesuatu yang ada ciri khasnya, bapakmu siapa sih? Iya. Iya kan, ada perilaku yang unik gitu, pendapat yang unik gitu. Ya terus langsung, kok kayaknya pernah ini teman saya dulu waktu masa muda dia keluarin celetukan kayak gini. Akhirnya ditanya, siapa bapakmu? Ya. Terus kemudian disampaikan, bapakku adalah si A. Oh itu teman om itu, kan begitu Iya. biasanya kan. Ah. Ya iya, ya punya pengaruh sekali orang tua, saudara, Oke, iya. saudara serumah ya, apa adik kakak kandung, kemudian orang yang tinggal di rumah kita juga itu berpengaruh. Orang-orang dekat gitu. Iya, sahabat, Oh, sahabat karib, sohib Ah. karib, ya, soulmate ini sangat berpengaruh, ya. Kalau kata si siapa itu, Siapa tuh Om? si artis itu Sule, Oh, Cemewe apa? Cemewew. Iya yang dekat banget itu Udah loh. begini yang banget. sudah begini, itu berpengaruh. Oke. Berpengaruh sekali. Nah, terus siapa lagi? Ya, tetangga di sekitar rumah kita. Walaupun gak deket tuh. Enggak, walaupun enggak itu, tapi kalau seandainya di kampung-kampung, Ah. ya, Oke. ada seorang anak itu Ah. berantem dengan orang tuanya. Karena sifatnya itu orang tuanya merasa bahwa orang tuanya tidak mendidik dia seperti itu. Oh. Dihajar iya. habis-habisan itu anak itu. Ya. Kemudian ditanya, kamu ikut siapa? Siapa bapakmu? Dia kasih tahu lagi. Nah, jadi tetangga di sana itu paling dekat sekali. Oke, ya. Nah, itu bisa sangat berpengaruh. Jadi kita harus berhati-hati. Yang prinsipnya begini, orang yang berpengaruh terhadap perubahan kita adalah orang yang sangat intens, Iya. membangun komunikasi, berinteraksi dengan kita. Ya, sangat intens banget gitu. Iya. Sangat. Ketemu pagi, malam ketemu malam, ya berpapasan mungkin dengan orang tersebut, berkomunikasi dengan orang tersebut sangat berpengaruh. Oke. Kan ditanya saya, sangat berpengaruh nggak? Ya berpengaruh udah, apa enggak? jawabannya itu. Berarti orang lain tuh berpengaruh juga untuk kita, walaupun nantinya kita yang menentukan. Nah, itu ini gimana tuh, Om? namun meskipun demikian Oke. bukan berarti meniadakan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan dia adalah penebus kita. Jadi jangan sampai nanti kalau orang lain punya peranan seperti sejauh itu, ya terus kemudian kita sama sekali pasif gitu loh. Ya udah kayak kerbau dicocok hidung. Iya. Sampai tampak lagi kita saring, ya selektif dengan sikap-sikap mereka. Apakah membangun enggak, berguna enggak, baik enggak, positif enggak, ya seperti itu. Tetap aja harus ada seleksi Dari nah, diri makanya, kita sendiri. iya, Ya. meskipun orang tua itu punya peran besar, ya saudara juga punya peran besar, tapi jangan pernah lupa, ya kita juga bukan berarti meniadakan tanggung jawab kita. Iya. Nah, kadang-kadang begitu kan kita salahkan orang. Iya. Ya ini nih Seringnya dia gitu, yang buat ya. saya berubah. Ini dia. Kamu sendiri gimana gitu loh. Ya jadi kembali lagi kepada kita gitu. Bagaimana ya kita punya sikap. Oke. Nah, sebagai apa? Gambar dan rupa Allah. Allah. Nah, mengenai gambar dan rupa Allah ini kan pernah Ominyo jelasin tentang Iya. bagian ini. Nantilah kalau seandainya ada kesempatan lain Oke. kita bisa. Berarti sangat berpengaruh, namun tetap balik lagi ke diri kita lagi. Balik, ya. Itu harus menyaringnya karena nggak semua yang dari orang lain tuh baik semua. Betul. Gitu. Oke. Betul. Nah, dasarnya apa? Ya jangan lupa kita segambar dan serupa dengan Dengan Allah. Nah, berarti apa bertolaknya? Ya berarti karakter Allah, sifat-sifat Allah. Dapatnya dari mana? Alkitab. Oke, balik lagi Paling kuat. bersekutuan sama Tuhan ya. Iya, Alkitab bersekutu sama Tuhan itu sangat berpengaruh banget. Ya jadi jangan coba-coba menyia-nyiakan itu. Oke dong.
Kalau gitu kita ke pertanyaan ketiga. Oke. Pertanyaannya kayak gini. Apakah seseorang itu harus berubah terlebih dahulu baru dapat mencapai sesuatu yang diinginkannya atau mencapai sesuatu yang direncanakannya? Jadi apakah seseorang itu harus berubah terlebih dahulu? Iya. Ya, baru nanti dia dapat Mencapai sesuatu yang yang diinginkan diinginkan. atau direncanakan. Ya. 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 Sekecil apapun itu perubahan tersebut. Oke. Ya. Tapi perubahan itu diperlukan sekali. Nah, karena berubah adalah unsur terpenting. Ya. Dan sangat prinsip untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Itu prinsip. Ya. Menarik e-commerce kalau kita baca berubahlah, kata berubahlah yang ada di dalam Roma 12 ayat 2. Ya. Di situ dia menggunakan kata metamorphuste dalam kata Yunani yang biasa kita kenal dengan metamorfosis. Ya. Nah, ini kan metamorfosis menjelaskan tentang siklus yang paling terkenal, siklus hidup kupu-kupu. Ya. Padahal metamorfosis itu juga siklus belalang. Oh. Iya, Oke. kodok, Oh iya, kodok. iya, Benar, ya. nyamuk, Ya. lalat. Tapi yang paling booming itu adalah Kupu-kupu. kupu-kupu karena memang indah, belalang ngeri-ngeri sedap. Iya sih. Nyamuk juga begitu, nggak tertarik gitu orang untuk mana. Padahal mereka juga metamorfosis. Metamorfosis. Ya, nah kita lihat itu metamorfosis kan. Kalau metamorfosis kupu-kupu itu kan telur, Ya. iya dah. Terus setelah telur ulat, Ya, ulat. ulat baru lahir, terus ular anak, ular bertumbuh, ular dewasa. Ya. Terus jadilah Kepompong. ulat, bukan ulat. Ulat, Terus baru ke Kepompong. kepompong. Seperti itu. Setelah kepompong baru berubah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu kecil, setelah itu jadi kupu-kupu yang Kupu-kupu besar. dewasa. Nah, di situ kan berubah itu. Iya. Nah, kalau seandainya dia tidak berubah, apa yang terjadi? Kematian. Ya, berarti apa? Tidak adanya perubahan itu sama saja dengan bicara tentang kematian. Nah, pertanyaannya, apakah memang ya diperlukan perubahan itu? Ya perlu. Sangat perlu berarti Sangat ya. perlu, penting, gitu loh. Nah, di sini mungkin kita bilang gini, masa iya sih? Ya iya, coba aja. Iya, orang di dalam ulangan, ya, di dalam mengerjakan soal ulangan, karena dia adalah orang yang tergesa-gesa, akhirnya isinya itu pun tidak teliti. Iya. Saking tergesa-gesa. Ya. Sederhana kok guru bilang, kamu itu terlalu tergesa-gesa padahal kamu itu pinter, Padahal bisa. padahal bisa. Iya. Ya udah, lain kali jangan ngulangi lagi. Kalau bisa jangan lagi tergesa. Berubah berarti. Iya. Ada di situ keinginan untuk berubah. berubah. Untuk apa? Untuk hasil yang baik. Itu contoh kecil loh. Jadi perubahan itu penting, gitu loh. Yang tadinya malas, ya, nggak mungkin akan dipakai lagi, iya kan? Iya benar. Yang tadinya suka lempar tanggung jawab, nah ini, yang suka lempar tanggung jawab, kalau di kerja tim lu suka lempar tanggung jawab, kalau di gereja mungkin masih dimengerti. Masih dimaklumi. Coba masuk tempat kerja, masuk tempat kerja. Nah, kalau sudah begitu, apa yang harus dilakukan? Perubahan. Berubah. Kalau enggak kamu mati. Mati di dalam hal apa? Mati di dalam prestasi. Ya, mati di dalam kepercayaan. Orang enggak mau dong Iya, jadi orang ngapain kalau ini lagi dia belum berubah kan? mempercayakan kamu modal yang gede tapi kamu enggak bisa kembangin. Kamu malah sebaliknya buat bangkrut. Enggak mungkin dipercayain. Berarti sama aja kayak perumpamaan talenta berarti Om. Iya, itu harus berubah. Oke. Enggak bisa enggak. Jalan satu-satunya adalah Berubah. Itu. Oke. Oleh karena itu e-commerce ingat ya, harus berubah. Oke? Supaya produktif ya, supaya Ya. sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Tuhan juga. inginkan. Oke. Kalau gitu teman-teman sebelum kita lanjutin ke pertanyaan keempat,
Nah, kita ada nih kesaksian oleh Daikomers yang suaranya merdu-merdu nih. Gimana, penasaran nggak? Oke, kalau gitu kita saksikan aja ya. Pujian dan syukur
gimana tuh teman-teman kesaksiannya? Memberkati sekali kan? Ya. Apalagi trio ini pasti lagi nonton ini. Iya, pastinya dong. Lagi lihat ya trio. Ajak-ajak temennya tuh pastikan Om, rame-rame Iya, nontonnya. karena memberkati kan? Iya, sangat Oke, memberkati. baik, siap. Om mulai aus Om? Boleh Kayaknya aku tuangin ditambahin. lagi. Iya, nih, ditambahin. Dikit aja. Aja, Om. Dikit-dikit aja. Boleh. Awas, miring dia. Miring. Aduh, kalau miring repot, terbuang, kasihan sayang. Oke. Oke. Aku juga nambah deh. Tunggu Om, barengan. Harus susah nih kalau pakai ini. Mantep banget dah. Emang terbaik nih teh nih. Siapa sih yang buat? Apa namanya? Asisten. Wis. Iya. Astis. Oke deh kalau gitu kita udah mendengarkan kesaksian, sudah menyantap tehnya. Oke. Lanjut. Boleh kita lanjut? Ya, Kita sudah. lanjut lagi ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaannya pendek nih Om. Tapi mungkin jawabannya agak susah. Oke, up. Pertanyaan keempat yaitu, kenapa untuk berubah itu sulit? Wah. Nah, ini Iya, pendek kan Om? Iya, pendek benar. Memang jawabnya sulit. Mengapa untuk berubah itu Sulit. sulit? Mungkin kita bagi dua bagian besar aja ya untuk jawab. Oke. Yang pertama, bisa jadi dia belum berubah di dalam pembaharuan budi. Iya dong. Iya. Karena firman Tuhan kan berkata begini, berubahlah oleh Pembaharuan pembaharuan. budimu. Iya. Jadi dia nggak berubah-berubah juga. Ya karena belum pembaharuan budi. Nah, menarik untuk kata pembaharuan budi di situ. Dia kan katakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, itu kata yang berbeda. Berubahlah dengan pembaharuan budi. Berubahlah yang tadi metamorfose, Iya. oke. Nah, ini berbeda ini. Ya. Perubahan berubahlah ini. Berubah di sini dia berbicara tentang, kan kalau di dalam Yunani itu mengenal dua istilah berubah. Berubah dalam hal baru. Ya. Baru dalam hal waktu. Oke. Nah, kayak macam seperti gedung. Mm-mm. Ya kan? Kalau gedung itu baru didirikan, maka gedung tersebut akan disebut gedung Gedung baru. baru. Tapi dibatasi oleh waktu. Iya. Setelah 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, dia sudah tidak bisa lagi Disebut gedung baru. disebut benar. gedung baru. Iya. Berubah yang kedua adalah dalam hal sifat dan eksistensinya. Sifat dan keberadaannya. Gitu loh. Nah, ini siapa? Orang yang lahir baru. Iya dong. Iya. Mau 15 tahun orang tetap bilang sudah lahir baru ya. Iya sih. Iya. Jadi itu tetap dipakai. Kenapa? Karena bicara tentang sifat, eksistensinya, dasarnya itu. Keberadaan dari orang itu sendiri gitu loh. Jadi dia tidak bakalan akan terbatasi oleh waktu. Dia terus akan menjadi orang yang baru karena yang lama sudah berlalu. Seperti itu. Nah, bisa jadi dia belum berubah karena belum ada pembaharuan itu. Karena kalau sudah ada pembaharuan budi, pasti akan berubah. Ya, tapi yang kedua, ya kenapa sulit berubah? Bisa jadi, maaf ini, mungkin kata yang saya gunakan ini yang bisa menggambarkan itu adalah bodoh. Di dalam Alkitab menggunakan bodoh ini dalam arti bukan bodoh intelektual, bukan. Tapi bodoh dalam hal lamban hati. Dia tahu itu benar. Dia tahu itu baik. Dia tahu itu bagus. Dia tahu itu berguna. Tapi nggak mau lakukan juga gitu. Sulit untuk lakukan. Udah tahu ini, firman Tuhan ini akan buat dia bertumbuh. Dia tahu. Tapi tidak mau lakukan juga. Itu orang yang bodoh. Berarti ya. Iya, tadinya Om Inyo ini takut menggunakan kata bodoh, tapi di dalam Alkitab seperti itu. Engkau yang bodoh atau lamban hati. Oke. Nah, jadi bisa jadi kenapa dia berkata sulit berubah? Ya karena itu.
Mungkin pada waktu kita berkata bahwa dia belum terbaharui pikirannya, tapi dia sudah terima Yesus. Nah, setiap orang yang menerima Yesus, pasti pikirannya dia adalah pikiran yang baru. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi pikirannya pikiran yang baru. Pikirannya siapa? Pikiran Tuhan, bukan pikirannya dia lagi. Meskipun itu adalah otaknya dia, tapi pikirannya dia, sifat pikiran itu adalah sifat pikiran Tuhan. Jadi Tuhan punya pikiran yang dia pakai. Ya, Tuhan punya pandangan yang dia pakai. Makanya selalu kan dibilang, kalau mau lihat sesuatu dari sudut pandang Allah, ya itu berarti apa yang Allah melihat hidup ini, itu kita pakai untuk melihat kehidupan ini. Gitu loh. Nah, mungkin kalau seandainya dia bilang, saya sudah berubah kok. Ya bisa jadi yang kedua. Karena lamban hati. Kita enaknya lamban hati lamban aja hati. Ya lamban hati itu karena itu. Ya. Okay. Ya, akhirnya membuat orang itu tidak mudah. Ya, dan akhirnya dia berpikir, kalau orang yang lamban hati itu berpikir begini, bahwa apa yang sudah kemarin-kemarin dia lakukan, itu menjadi pendiriannya dia, itu menjadi karakternya dia, bagi dia itu sudah baik kok, dan dia menikmati. Iya. Meskipun ada yang baru, sulit sekali. Kenapa? Karena sudah tertanam itu yang lama. Nah, yang berikutnya, orang yang lamban hati ini merasa bahwa yang diajarkan ini baik, yang sekarang dia tahu itu berguna, bagus, benar bahkan, dan itu Tuhan yang mengajarkan. Tapi bagi dia itu kalau berubah berarti akan membuat dia tidak nyaman. Seseorang itu kalau sudah tidak nyaman, dia nggak bakalan loh berubah, Kak. Iya, nggak mau. Coba aja kalau kucing itu dia sudah, kucing ya, ini pakai hewan lah, jangan pakai. Kalau kucing itu dia sudah nikmat di situ, diusir-usir, nggak mau dia nikmati gitu. Iya. Jadi kalau sudah nikmat di situ, siapa yang mau mendongkel, ya, termasuk Tuhan pun, wah, itu akan, iya, itu kayak seperti memancing dia untuk marah seperti itu. Kenapa? Karena bagi dia perubahan itu adalah ketidaknyamanan. Nah, ini yang repot. Selain itu juga, kenapa sulit? Karena yang tadi lamban hati dalam pemikiran apa? Jadi bagi dia itu berpikir positif itu bukan keidealan. Oke. Ya, bukan keidealan. Kenapa demikian? Karena kalau berpikir positif di dalam kebenaran itu kan berpikir melihat bahwa segala sesuatu ini memang real, ya, realitanya seperti ini. Tapi kita harus optimis dong. Iya dong, ya. Terus kemudian tersentral pada Allah. Kalau dia enggak, ya, bagi dia tetap akan kebalikannya, berpikir negatif. Ya. Ini real, tapi untuk optimis enggak. Kenapa? Karena bagi dia, saya sudah lakukan, saya pernah lakukan, tapi gagal juga. Iya, orang lamban itu begitu karena dia punya pengalaman itu gitu loh. Pengalaman buruk. Iya, seperti itu. Itu hampir sama dengan anak yang baru belajar jalan. Iya. Jatuh, anak yang pertama mungkin dia coba berjalan terus kemudian hilang keseimbangan, dia jatuh. Iya. Setelah itu dia jalan lagi, dia berusaha jalan, dia jatuh lagi. Nah, kalau seandainya pola pikirnya dia adalah saya kalau bangkit berjalan pasti jatuh lagi, dia nggak bakalan bangkit berdiri dan jalan lagi, enggak. Kenapa? Karena bagi dia nanti pasti jatuh. Dia akhirnya apa? Pesimis. Nah, itu loh. Nah, beda dengan yang satunya. Bagi dia kalau tidak lakukan itu, maka dia tidak akan terlatih otot-ototnya. Makanya dia coba lagi, dia berjuang lagi. Tapi apa yang terjadi? Coba perhatikan kalau anak yang baru belajar berjalan. Dia tidak mungkin ada di tempat terus-menerus. Iya. Meskipun dia nanti berjalan, dia jatuhnya di tempat yang berbeda dari dia berjalan, dia berdiri. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Meskipun saya ini nanti akan tersakiti, ya, meskipun banyak tantangan, banyak rintangan, ya, meskipun tidak nyaman, tapi ingatlah sungguh bahwa nanti saya akan selangkah, 2 langkah, 3 langkah lebih maju.
Ya, dibandingkan tidak berjalan sama Tidak sekali. berjalan Ya. sama sekali. Aduh, enak Oke. kalau host kayak begini nyambung. Nanti kapan-kapan lagi ya. Oke, kita partner. minum teh lagi Om. Oke, baik. Ya, seperti itulah kurang lebih. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita ke pertanyaan selanjutnya ya Om. Boleh. Dia nanya kayak gini, apakah Tuhan akan memberi pertolongan saat kita membutuhkan atau sedang perlu, sementara kita belum berubah atau masih menjadi pribadi yang masih berbuat kesalahan atau masih di dalam kejahatan lah, bisa dibilang kayak gitu. Iya, ini pertanyaan ini kompleks loh. Bener-bener kompleks. Jadi akhirnya begini, Om Inyo jawabnya begini loh. Bahwa penting di e-commerce dimanapun berada, kita harus mengerti dan menyadari tentang sifat pertolongan Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan yang kelima ini, Iya. apakah Tuhan akan memberi pertolongan saat kita membutuhkan, sementara kita belum berubah? Ya, Omnya tidak akan langsung menjawab ini. Tapi kita harus melihat prinsipnya. Prinsip apa itu? Sifat dari pertolongan Tuhan itu sendiri. Ingatlah sungguh kalau Tuhan menolong, di sini Tuhan mau menegaskan yang pertama, bahwa Dia ingin menyatakan keberadaannya Dia. Jadi kalau Dia menolong, Dia sesungguhnya mau menyatakan bahwa saya ada. Ya. Yang kedua, kalau Dia menolong, berarti di sini Dia mau menyatakan sifatnya. Sifat Tuhan itu apa saja? Kasih, penuh dengan kemurahan, ya, berkuasa. Jadi Dia mau katakan kepada kita, Dia lebih berkuasa, Dia lebih berdaulat. Gitu loh. Apapun yang kau rancangkan, apapun yang kau pikirkan, saya lebih berkuasa, saya lebih berdaulat. Iya. Dia adil, Dia kudus. Iya. Jadi kita juga tidak bisa komplain gitu loh. Kenapa orang berdosa yang melakukan dia berhasil? Ya. Dia bersuara kepadamu, padahal dia tidak kenal engkau, tapi engkau menjawab seolah-olah seperti itu kan? Iya, dia adil, dia kudus, dia maha tahu. Enggak usah khawatir tentang itu. Yang penting kita punya hubungan dengan Tuhan itu jangan sampai jauh. Ya, apapun yang nanti Dia nyatakan, ikutin aja Dia. Kenapa? Karena tadi sifat pertolongan Tuhan itu apa? Dia mau menyatakan keberadaannya Dia mau menyatakan sifatnya Dia. Berikutnya adalah Dia mau menyatakan kemuliaannya Dia. Makanya pada waktu orang yang ada yang bermasalah, kemudian mereka bilang, ini siapa yang salah ini? Ya, siapa yang berdosa? Orang tua dia kah atau dia kah? Tuhan bilang enggak, bukan orang tuanya. Tapi memang Allah mau menyatakan kemuliaan. Jadi kalau seandainya pertolongan itu datang dan kita belum berubah, jangan menganggap bahwa itu adalah jasa kita. Bisa jadi itu bagian daripada Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Iya, kemuliaannya. Dan yang paling terakhir, dan ini akan membatasi setiap kita untuk menilai pertolongan Tuhan itu adalah di setiap pertolongan Tuhan, Tuhan itu sesungguhnya mau menyatakan tentang maksudnya Dia. Iya. Dia mau menyatakan maksudnya Dia. Iya. Maksud yang apa? Maksud yang kekal. Dalam hal apa? Dalam hal penghakiman. Jadi jangan main-main. Makanya coba perhatikan. Iya. Ada orang yang sakit, bukan pengenal Tuhan, tapi tiba-tiba dia bersaksi. Dia ketemu sama seperti ya Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu. Ya, dia datang menjamah saya. Padahal dia berdoa tanpa sebut itu. Tapi dia ditolong. Kenapa? Di situ Tuhan mau menyatakan Kemuliaan Tuhan. iya, dan mau menyatakan tentang maksudnya bahwa Dialah yang nanti akan menghakimi. Jadi jangan main-main. Bisa juga pada waktu itu dia mau menyatakan, kalau saya adalah penghakimnya, saya menghakimi bumi ini, berarti ya udah terima Yesus, berubah, bertobat. Dan itu juga yang terjadi kan terhadap bangsa Israel. Pada waktu mereka meninggalkan Dia, Tuhan melakukan pengajaran melalui bangsa-bangsa penyembah berhala. Akhirnya bangsa-bangsa penyembah berhala menang atas Israel. Iya. Pertolongan Tuhan berpihak pada mereka, bukan kepada Israel.
Nah ini kenapa? Karena memang Tuhan mau menyatakan maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Dia mau menegur bangsa Israel supaya jangan coba-coba main dengan dia. Itu loh. Jadi ada maksud di balik pertolongan Tuhan. Jadi kalau seandainya kita pun belum berubah, terus kemudian kita sudah tercapai, jangan bilang bahwa tidak ada campur tangan Tuhan. Jangan bilang tidak ada maksud Tuhan di dalamnya. Karena sifat pertolongan Tuhan itu adalah menyatakan maksudnya dia juga. Jadi semuanya itu harus kita tahu. Jangan sampai kita biarin begitu tanpa kita mengetahui. Di balik itu pasti ada maksud Tuhan. ada maksud Tuhan. Ya. Nilai. Ya, sudah terjawab ya. Sudah. Meskipun tidak menjawab langsung, Ya. tapi dengan kita melihat sifat pertolongan Tuhan, kita mulai langsung melihat, oh iya ya, kalau memang begitu, bukan berarti kita tidak. Jangan sampai kita bilang begini, ya udah berarti kita nggak perlu berubah dong. Iya. Ya, kalau nggak perlu berubah pun, akhirnya cita-cita kita tercapai juga. Iya. Oh jangan, ada maksud Tuhan. Ya, ada penyataan kemuliaan Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada keberadaan Tuhan di sana. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Iya, itu prinsipnya. Oke, berarti walaupun mungkin dalam beberapa kondisi ada keinginan kita tercapai, tapi tentunya kita nggak boleh terus di sisi yang jahat ini, berarti kan Iya. kita harus berubah berarti kan. Makanya kembali lagi sih sebenarnya. Ya saya senang dengan topik malam hari ini. Saya telah berubah dan saya diberkati. Diberkati. Iya, itu harus menjadi pegangan kita. Ya. Iya. Nah, Oke deh Om. Ini sangat memberkati sekali nih untuk malam hari ini nih. Kalau gitu Iya. kita lanjut ya Om. iya, kata kuncinya adalah sangat memberkati. Sangat Ya, memberkati. sangat memberkati malam hari ini. Oke, baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan berubah kita dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita? Oh iya. Apakah dengan apa tadi? Apakah dengan berubah Dengan berubah kita dapat? memahami kehendak Tuhan dalam hidup Nah, kita. ini poinnya. Apakah dengan berubah kita dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita? Pasti dapat memahami. Jaminannya mana? Ya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, jaminannya kita adalah Roma 12 ayat 2. Nah, ini Ominyo baca. Roma 12 ayat 2, dia berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Oke? Ya, oke. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pertanyaannya, apakah dengan berubah kita dapat memahami kehendak Tuhan? Ya iya dapat. Karena firman Tuhan sendiri bilang, akhirnya kita bisa dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang kehendak Allah dan sempurna dan mana yang tidak. Berubah kuncinya di situ. Dan jangan pernah lupa kita ya bahwa hidup kita ya bukan saja berakhir di bumi ini, tapi nanti berakhir di kekekalan. Oke. Oleh sebab itu berubahlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berubah secepat mungkin berarti Om bisa Oh dibilang. sesegera. Sesegera mungkin. Iya. Firman Tuhan berkata begini, tidak ada hari besok. Kalau hari ini adalah kesempatannya, kenapa tidak? Nah kata hari ini yang dipakai oleh firman Tuhan itu bicara tentang sesuatu hal yang mendesak. Jadi respon kita kepada surgawi, respon kita kepada Allah itu adalah sesuatu kebutuhan yang mendesak. Bukan bicara tentang nanti, sabar dulu, kan masih ada kesempatan. Belum lagi lewat pandemi ini, oh nggak bisa. Nah ini harus kita mengerti sebagai anak-anak muda. Iya. Puji Tuhan Ominya sudah pernah melewati muda itu. Soalnya Dan kan, sekarang masih muda, masih keren. ya soalnya kan anak-anak muda kan ntar aja lah masih muda, Iya. ntar aja tunggu. Iya, sedih. Dalam tanda kutip tua nih maksudnya. Padahal jangan kayak gitu ya Iya, harusnya. jangan kayak gitu. Oke deh. Kalau gitu nih Om, kita sampai ke penghujung pertanyaan. Oh, penghujung pertanyaan ya. Baik. Dia nanya kayak gini, apakah mungkin kita dapat berubah di tengah-tengah perjalanan hidup yang sedang kita jalani? Ini maksudnya bagaimana ya, Kak? Jadi mungkin maksudnya kayak gini. Mungkin dia dari jahat, seruput dulu Om. Oke. Mungkin dia dari dalam perjalanan hidup mungkin kan dia dari yang jahat nih. Apakah bisa sih, masih bisa untuk berubah ke yang baik lagi? Begini. Dipastikan ya, perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Sebelum maut menjemput,
perubahan itu terbuka lebar. Oke, balik lagi kalau misalkan masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan. Ya. Nah, untuk bicara tentang kapan itu kita harus berubah, sekarang. Karena kita tidak pernah bisa tahu keadaan hari besok. Iya. Apa kita masih hidup? Dan firman Tuhan sendiri kan berkata bahwa kalau engkau ingin dipercayakan hal-hal yang besar, engkau harus mengerjakan Dari perkara yang kecil. perkara yang kecil. Kalau dengan perkara yang kecil itu engkau sudah bisa dipercayakan, maka tidak mungkin kepercayaan hal-hal yang besar itu Tuhan tidak berikan. Nah, jadi kalau bicara tentang apakah di dalam perjalanan hidup ini masih tetap ada kesempatan, masih. Tapi jangan tunda, karena perubahan itu adalah hari ini, dan perubahan itu adalah asas kehidupan. Karena kalau tidak berubah, mati. Iya. Kan metamorfosis. Dia kalau tidak dari telur berubah menjadi ulat, mati dia. Tapi kalau kita melihat ulat, kemudian ulat dewasa, kemudian dia menjadi kepompong, berarti masih ada kehidupan. Masih ada kehidupan. Iya. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, berubah itu selalu progres. Berarti sangat mungkin berarti ya untuk berubah selama dia masih menjalani Iya. hidupnya. Sangat mungkin. Untuk itu harapannya adalah jangan tunda. Iya. Ya, jangan tunda, karena kita tidak tahu. Ada kesempatan, tapi kita tidak tahu kapan kita selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesempatan bukan berarti kita berleha-leha, karena kita juga punya timeline kan. Iya. Iya dong. Iya. Di dalam kita punya project, segala macam cita-cita, bahkan kita punya timeline, kita punya schedule. Ya, kapan ini bisa tercapai, kapan ini bisa. Kalau seandainya nanti tidak terrealisasi, antisipasi apa yang saya lakukan dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti apa? Berubah itu adalah urgent, mendesak, jangan tunggu. Nah, prinsipnya itu, berubah adalah mendesak. Oke deh e-commerce, gimana? Untuk kesempatan kali ini serius aku sangat-sangat terberkati loh. Soalnya kadang kan sebagai anak muda masih ada pemikiran untuk ya udahlah nanti dulu. Ternyata emang kita sebagai anak muda kita harus menggunakan waktu kita untuk sebaik mungkin. Betul. Karena benar kata Om Inyo tadi, mungkin kalau selagi kita masih diberi kesempatan, kita harus menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin, karena kadang nggak ada kesempatan kedua gitu. Ya, betul. Oke. Gimana teman-teman dari e-commerce, pastinya sangat terberkati kan? Ya, Oke, kalau seperti kali itu gimana, mungkin Om ada close statement? Yang tadi ya sederhana banget tadi, bahwa berubah itu ya adalah kehidupan. Kalau tidak ada perubahan, berarti tidak ada kehidupan. Ya, berubah itu adalah progres. Ya. Kalau tidak ada progres, berarti bukanlah perubahan. Oke. Berubah itu adalah mendesak. Kalau tidak mendesak, maka tidak akan pernah terjadi Perubahan itu. karena yang ada adalah penundaan. Jadi Oke. 3 ya dalam close statement ini. Ya, tadi bisa tangkap ya e-commerce di rumah. 3 yang tadi saya sampaikan sebagai penutup dari secangkir teh madu pada malam hari ini. Ya, biarlah kiranya ini akan menjadi madu juga bagi e-commerce dimanapun berada, yang menyegarkan jiwa-jiwa orang muda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke deh teman-teman, mungkin masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu yang mendesak ya, sepertinya kita sudahi dulu. Mungkin kita untuk kesempatan berikutnya nanti kita simpan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan seputar masa mudaku ini. Iya, masa Oke, muda. kalau gitu mungkin Om bisa tutup di dalam doa. Boleh. E-commerce dimanapun berada, kita sebelum mengakhiri secangkir teh madu, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan,
Kami bersyukur karena Tuhanlah yang mengizinkan kami bisa mempersembahkan kegiatan ini kepada Daikomers dimanapun berada. Dengan tujuan nama Tuhan dipermuliakan, karena melalui kehidupan kami, dunia dapat melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang peduli, Allah yang menyelamatkan, Allah yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk 7 pertanyaan pada malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya penanya-penanya. Hamba tidak mengetahuinya, tapi satu hal yang hamba rindukan, jawaban ini akan memperkaya para penanya. Karena semuanya berdasarkan apa yang Kau inginkan. Hamba mau menyerahkan host Kak Icel ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memimpin kehidupan dia. Daikomers dimanapun berada, Tuhan melimpahkan berkat kepada mereka. Dan biarlah kiranya mereka menyadari sungguh bahwa perubahan itu adalah sesuatu hal yang penting. Hamba serahkan sepenuhnya acara secangkir teh madu ini. Biarlah kiranya dia boleh terus berlanjut dan memberkati banyak orang. Segala strategi iblis lewat apapun kami ikat patahkan curahkan dalam nama Tuhan. Dan kami menyerahkan juga untuk ibadah hari esok. Biarlah kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Terpuji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daikomers dimanapun berada, mari tengadakanlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkatnya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Halik langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang menggenggam bumi ini, Allah yang mengatur dunia ini, Allah yang memelihara bangsa Indonesia, Allah yang menuntun dan meluputkan setiap Daikomers dari kondisi saat ini yang mengancam dunia. Allah yang sama di dalam Yesus Kristus, dia akan cenderung membawa saudara-saudara menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Daikomers akan menjadi pribadi yang produktif, inspiratif bagi banyak orang. Bahkan menjadi berkat dan diberkati selalu oleh Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini termeterai atas setiap kita dimanapun berada, mulai dari Aceh hingga Papua. Dalam nama Tuhan Yesus berkat ini termeterai. Daikomers yang percaya dan menerima berkat ini, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke deh Om, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan pengajarannya sangat pastinya sangat memberkati untuk kami orang-orang kaum muda. Oke. Kalau gitu untuk teman-teman, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap saksikan kami di Secangkir Teh Madu, sesaat berbincang tentang hidup masa mudaku. Dadah.